Proses legislasi yang terburuk sepanjang masa sejarah Indonesia. Bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Kita akan lakukan dengan menarik investasi yang sebanyak-banyaknya. Cara kayak gini tidak akan merubah sikap. Konfederasi Kasbi bersama Gerakan Rakyat tetap melakukan penolakan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cilaka. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan bangun buat bikin pusing rakyat. UU Cipta Kerja menjadi dagelan. Proses pembahasan dan kemudian pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja barangkali adalah salah satu, kalau bukan satu-satunya, yang terburuk sepanjang Republik ini merdeka. Perdebatan soal muatan serta tujuannya sudah banyak dibahas dalam ruang-ruang publik. Namun, mari kita melihat aspek lain dari Undang-Undang Cipta Kerja, yakni asas-asas pembentukan undang-undang yang baik. Selama proses penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, nyatanya menoreh banyak catatan buruk, meliputi penyusunan dan pembahasannya yang tidak terbuka serta partisipatif, dilakukan dengan diam-diam, tidak transparan dan tidak akuntabel, serta penyusunan RUU Cipta Kerja yang sangat dipaksakan. Penyimpangan aspek dasar tersebut justru diperparah dengan adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo yang mengerahkan Polri, BIN, dan Jaksa Agung untuk mengawal rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Arahan ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya telegram Kapolri untuk menghimbau kepala kepolisian daerah untuk melaksanakan patroli siber dan manajemen media bagi masyarakat yang tidak setuju dengan RUU Cipta Kerja dan melakukan upaya kontra narasi serta penggembosan aksi massa yang akhirnya melahirkan represivitas dalam pengendalian aksi massa dalam berbagai aksi massa tolak RUU Cipta Kerja di daerah-daerah. Selama 6-8 Oktober 2020, Kontras membuka kanal publik supaya masyarakat bisa turut serta mengirimkan dokumentasi kekerasan aparat. Terkumpul kurang lebih 140 video dan foto yang berhasil terkonfirmasi dari berbagai titik aksi di seluruh Indonesia. Alih-alih melakukan sosialisasi secara menyeluruh, terutama ke masyarakat terdampak RUU Cipta Kerja seperti buruh, petani, nelayan, dan sebagainya, pemerintah justru melibatkan beberapa influencer atau public figure dalam menggaungkan isu RUU Cipta Kerja. Langkah ini pun tetap tidak dibarengi dengan upaya sosialisasi ke masyarakat terdampak. Upaya pelibatan influencer justru menumpulkan kritik dan bersifat bias, karena hanya condong dengan narasi pemerintah dan juga dicurigai didanai oleh pemerintah. Pelibatan influencer hanya dijadikan sarana untuk memperoleh dukungan, bukan edukasi publik. Kalau saya melihatnya begini, proses ini menurut saya adalah proses legislasi yang terburuk sepanjang masa sejarah Indonesia, menurut saya ya. Karena kita bisa lihat, kalaupun kalaupun substansi mau kita perdebatkan terus, boleh. Tapi kalau kita fokus pada proses, sangat buruk prosesnya, bahkan sampai pada saat-saat akhir begini, kita masih menemukan kesalahan. Nah, kalau saya mau mengangkatnya bukan soal berdebat berapa halaman yang benar, pasal berapa yang salah, tapi kalau kita lihat dengan kacamata yang lebih luas, ini menandakan adanya adanya upaya main-main terhadap proses legislasi. Jadi saya sebagai seorang dosen hukum tata negara, benar-benar apalagi yang bisa kita ajarkan